Baik, kita mulai aja karena memang kayaknya orangnya memang sedikit ya. Banyak yang sudah konversi. Oke. Reguler APPLBO reguler satu. Baik. Oke. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang juga, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam materi ya. Kita mulai masuk ke dalam materi untuk APPLBO. Untuk hari ini itu adalah introduction. Sebenarnya introduction apa ya? Bentar. Introduction object oriented, analisis sama desain dilanjutkan dengan analisis. Langsung kita masuk ke dalam, hari ini kita masuk ke dalam analisisnya ya, bagaimana konsep analisisnya di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi, yang akan kita lakukan untuk hari ini ya selama kurang lebih 2,5 jam ke depan, yaitu pertama nanti saya akan mulai dengan warming up dulu. Kita warming up. Pagi tadi ada kuliah? Enggak? Kosong? Kosong. Kosong. Saya kosong, Bu. Oke, baik. Oke, ada kosong. Mungkin baru bangun jam segini ya, langsung masuk kuliah saya. Nah, jadi setiap awal pertemuan biasanya saya warming up dulu, kita warming up. Setelah warming up, nanti kita nonton bareng. Nonton barengnya bukan nonton film ya, tapi nonton video pembelajaran yang sudah saya siapkan, dan di e-learning juga sudah saya upload, sebenarnya bisa ditonton juga di situ. Nanti setelah nonton bareng, baru nanti saya akan jelaskan secara singkat ya tentang mata kuliah tentang materi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan dengan untuk hari ini kita main games. Nah, nanti setelah materi kita main games sedikit tentang bagaimana menggali kebutuhan. Kita main game 10 orang, kayaknya lebih asik mainnya. Main games ya, kayaknya nggak terlalu rame kan, jadi sedikit orangnya, kita main games. Kemudian setelah nanti games, kita lanjutkan dengan, nanti saya akan minta kalian untuk membagi kelompok. Kalau 10 orang di sini ya, tertulis 10 orang, berarti ya sudah, bagi 2 kelompok aja, 5-5 nanti siapa ya. Dan seperti yang saya bilang di awal kemarin, kelompoknya kita akan selalu sama dari awal sampai akhir, karena kita akan membentuk menghasilkan sebuah proyek ya. Nah, mulai hari ini saya akan kasih kasus, kemudian langsung nanti kalian analisis kasusnya ya berdasarkan kasus yang sudah saya kasih, kalian analisis atau kalian gali kebutuhannya berdasar sesuai dengan materi kita hari ini. Oke, baik, itu kurang lebih yang akan kita lakukan ya selama 2 jam ke depan hari ini, 2,5 jam. Untuk hari ini saya langsung aja nanti kita akan masuk ke dalam ini ya dulu, warming up sebentar ya, saya copy dulu, share, copy link, masuk ke dalam warming up-nya. Oke, saya cek. Oke, linknya sudah ada di kolom chat, silakan diklik. Nah, langsung aja kalau sudah masuk, silakan. Kok warming up saya nggak keluar ya? Bentar. Share screen saya menghilang. Share screen. Nah, ini dia keluar. Nah, ya. Kalau sudah masuk ke dalam linknya, silakan tuliskan perasaan kalian hari ini. Tenang, warming up-nya belum ini kok, belum nggak materi. Cuman ini aja, sekedar menyapa. Silakan. Sambil saya ini dulu ya, silakan diisi dulu warming up-nya.
Saya lagi ini dulu. Apa ya yang asistensi tadi? Oke. Silakan. Biasa aja, sakit, lelah, bingung, tired. Moment efek BTC. Main BTC juga. Bingung, ada yang bingung kenapa? Biasa aja segar. Ada yang segar. Simpan diisi dulu. Ini. Biasa aja. Mumet, lelah, saya. Kenapa? Ada yang mau cerita masalahnya apa? Mungkin yang mumet BTC Dam mau cerita, boleh? Kita kuliahnya santai aja ya. Boleh, kalau ada yang mau cerita tuh BTC saya begini. Saya enggak ini. Oh iya, permisi Bu. Mungkin nanti kan saya sekitar jam berapa? Mungkin sampai jam setengah 12. Cuma bisa ikut sampai jam setengah 12. Yang
Saya yang ngechat Ibu pagi tadi. Ya, jadi nggak bisa ikut penuh nanti ya, Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kan bisa didengarkan di apa recordnya aja ya. Oke, baik. Kalau begitu ya, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Yang mumet jadi nggak mumet lagi. Yang lapar boleh sambil makan nggak apa-apa. Sambil makan aja. Tapi jangan ditinggalin karena saya masih ya seperti ini ya mati kuliahnya. Yang bingung jangan bingung. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita langsung aja ya masuk ke dalam materinya. Mudah-mudahan setelah perkuliahan ini selesai nanti bisa lebih fresh, lebih yang lapar karena sambil makan ya jadi kenyang gitu. Terus makan materi juga kan tambah kenyang tuh. Terus nggak capek lagi ya, lebih segar, yang sakit juga bisa jadi sehat ya. Oke, baik. Kita langsung aja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu materi. Nobar ya, nobar. Sebentar. Mana ini? PPLBO, video pembelajaran. Saya buka dulu. Introduction. Oke, baik. Sebentar ya. Saya share dulu. Silakan ditonton videonya. PLBO. Ya, mungkin kalau suaranya agak kecil bisa dibesarkan sedikit volume kaliannya di ininya. Saya akan fullkan juga video suaranya di sini, mudah-mudahan aman ya. Silakan didengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan video pembelajaran kembali ya. Kalau untuk video pembelajaran kali ini khusus untuk materi analisis dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Jadi untuk mata kuliah APPLBO. Nah, jadi mata kuliah APPLBO ini kalian akan belajar bagaimana sih membuat perangkat lunak itu, bukan hanya membuat perangkat lunak setelah jadi selesai sudah, tapi perangkat lunak yang selesai dengan memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi apa yang akan dipelajari di dalam APPLBO itu adalah tentang perangkat lunak yang memiliki kualitas atau kualitas yang baik gitu ya, yang bisa dibilang baik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pengembangan perangkat lunak, jadi di dalam pengembangan perangkat lunak ada beberapa tahap, banyak tahapnya. Nah, nanti di sini kita akan membahas dua tahap utama atau dua tahapan awal pada saat pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi yang untuk video pertama ini kita akan belajar mengenai pengembangan perangkat lunak untuk analisis kebutuhan. Tuh. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih tahapan pengembangan perangkat lunak, apa saja yang diperlukan atau yang dilakukan setiap tahapan, kita harus paham dulu apa sih perangkat lunak itu. Nah, jadi perangkat lunak, saya yakin semuanya pasti sudah tahu dan sudah paham juga bahwa perangkat lunak adalah suatu piranti lunak atau software, biasa disebut dengan software, istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Jadi, perangkat lunak ini sendiri data-data atau format atau program itu yang tersimpan di dalam komputer, baik misalnya di komputer, di laptop, di notebook, di handphone kalian juga, itu
ada perangkat program-program yang disimpan di sana untuk menjalankan sesuatu gitu ya, untuk membantu keperluan atau kebutuhan manusia. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang namanya perangkat lunak. Jadi pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh sebuah pemrogram atau seorang programmer untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Tapi di sini memang inti dari perangkat lunak itu adalah dibikin gitu ya, dibikin terus jalan gitu ya. Intinya sebenarnya seperti itu. Tapi bukannya langsung, misalnya orang pengen bikin perangkat lunak, misalnya apa? Misalnya kayak Word gitu ya, bikin Word terus sudah bikin terus selesai gitu, enggak juga kayak gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian perangkat lunaknya atau pembuatan perangkat lunaknya. Nah, jadi di sini sebelum kita bikin programnya, kita harus tahu apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sih kita mendesain perangkat lunak itu supaya baik. Nanti juga setelah itu nanti bagaimana kita coba perangkat lunak itu bukan serta-merta sudah bikin selesai, kemudian nanti kalau misalnya ada error-error itu bagaimana penanganannya. Nah, di sini yang menjadi tahapan dalam perangkat lunak. Seperti misalnya kalian mau bikin kue gitu ya. Ketika proses pembuatan kue itu kan memang yang penting ya. Kalian bikin kue misalnya kocok telur, terus tambahin gula gitu dan seterusnya. Nah, itu memang penting. Tapi sebelumnya kan ada tahapan-tahapan sendiri. Misalnya siapin bahan dulu, siapin alat dulu, kemudian nanti panaskan ini ovennya dulu misalnya seperti itu. Nah, sama seperti perangkat lunak. Jadi sebelum dibuat kita ada beberapa persiapan dan setelah selesai dibuat itu masih ada persiapan lagi. Nah, ini adalah perangkat lunak. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini ada tahapan perangkat lunak. Ada beberapa tahapan perangkat lunak. Yang pertama itu adalah analisis. Jadi di analisis ini adalah digali semua kebutuhan yang diperlukan untuk perangkat lunaknya. Softwarenya itu butuh apa saja sih yang perlu ada di software tersebut. Nah, disinilah dianalisis kebutuhannya. Perangkat lunak bisa melakukan apa, itu dianalisis di sini. Dan siapa yang menganalisis itu ada namanya tim analis. Ya, ada tim analis yang melakukan analisis. Kemudian tahapan kedua itu adalah tahap desain. Jadi setelah digali kebutuhannya, sudah tahu sistem itu butuh apa. Nah, kemudian kita desain. Ya, desain ini maksudnya apa? Desain ini maksudnya untuk menjembatani antara kebutuhan yang sudah di-list tadi dengan nanti tahap ketiga itu adalah coding ya. Nah, tahap ketiga di sini adalah coding. Nah, jadi di tahap desain ini dia itu membuat kayak semacam apa ya, gambar-gambar gitu ya, diagram-diagram, membuat diagram supaya mempermudah para programmer atau pada saat coding untuk membuat codingnya. Jadi dia sudah kayak gambar atau diagram secara umum yang sudah memang dirancang untuk program, untuk membuat programnya seperti itu. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu adalah tahap coding. Tahap kedua tadi desain ya, dibuat oleh desainer ya, tim desainer. Kemudian tahap coding ini ya mentranslasi. Coding ini hanya mentranslasi dari diagram yang sudah dibuat. Misalnya nanti di diagram di step 2 ada algoritma. Ya udah, nanti di bagian coding dia hanya translasinya. Nah, disinilah yang baru butuh bahasa. Nanti mau pakai bahasa C, mau pakai bahasa Java, mau pakai bahasa Kotlin, mau pakai bahasa apapun ya, PHP dan segala macam, itu ditranslasinya di sini. Jadi di step 2, di tahapan 2 memang dibuat diagram yang secara umum. Kemudian di tahapan ketiga di sini ya mau translasi pakai bahasa apa? Mau di mobile, mau di desktop, mau di
apa namanya, web gitu ya, terserah mau developnya di mana, dan juga menggunakan bahasa apa, bebas dan dilakukan oleh si programmer. Nah, setelah di coding itu bukan selesai sampai coding pakai ya, enggak, tapi ada tahapan testing, dicoba, diuji coba. Jadi tahapan testing ini bukan hanya satu kali testing dicoba oleh satu orang selesai gitu, tapi kalau untuk menghasilkan perangkat lunak yang baik itu ada beberapa kali tahapan. Kalau misalnya nanti ada alpha testing, beta testing, ada stress testing, macam-macam banyak jenis testing. Kalau misalnya nih saya contohkan, kalian kalau di HP di Play Store suka lihat aplikasi atau program yang baru, software yang baru, ujungnya ada beta ya, versi beta. Nah, itu adalah berarti masih versi testing atau versi yang masih diuji cobakan. Nah, nanti setelah misalnya dari hasil uji coba ada masalah, ada error, ada bug dan segala macam, itulah baru dilakukan maintenance atau perbaikan. Jadi misalnya bugnya di mana, errornya di mana, salahnya di mana, diperbaiki. Nah, diperbaiki baru nanti setelah perbaikan baru menghasilkan sebuah software yang final atau yang selesai. Tapi walaupun software selesai, masih sebenarnya kalau ada bug masih tetap harus di maintenance. Jadi ini adalah tahapan pembuatan perangkat lunak secara umum, gitu ya. Oke, nah di sini sebelum masuk, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai tahapan pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini paradigma ya, ada beberapa paradigma pemrograman. Jadi tapi secara keseluruhan untuk pengembangan perangkat lunaknya, tahapan pengembangan perangkat lunak seperti yang tadi. Tapi untuk paradigma pemrograman, nah sekarang paradigma pemrograman ini ada 4 paradigma. Yang pertama ada fungsional, berorientasi objek, prosedural, sama deklaratif. Nah, yang kita akan bahas di sini hanyalah untuk yang pemrograman berorientasi objek. Bedanya apa sih antara pemrograman berorientasi objek, fungsional, prosedural, sama deklaratif? Itu bedanya di program yang akan dibuatnya ya. Yang pertama, program yang akan dibuatnya, kalau yang ini berorientasi objek, berarti semua programnya itu terbentuk dari kelas-kelas dan dibuat sebuah objek. Ya, tapi kalau fungsional atau prosedural atau deklaratif, dia hanya berupa fungsi dan prosedur saja. Dan bedanya lagi kalau itu di tahap programnya ya, untuk berarti di tahap kodenya. Nah, tapi bedanya lagi ada di tahap di tahap desain. Kalau di tahap desain, kalau berorientasi objek, itu nanti kita akan menggunakan, tadi kan di tahap desain buat diagram-diagram ya, saya bilang bahwa kalau di pemrograman berorientasi objek, diagram yang akan dibuat itu adalah menggunakan diagram UML. Sedangkan kalau program paradigma yang lain itu hanya menggunakan diagram ini ya, diagram kalau kalian tahu DFD, ERD seperti itu. Nah, hanya itu aja, DFD sama ERD sama konteks diagram satu lagi. Tapi kalau misalnya untuk pemrograman berorientasi objek, karena dia berupa objek-objek, berupa kelas yang antara objek sama kelas satu sama kelas lain itu saling terhubung atau saling berkaitan, maka di sini untuk desainnya itu akan menggunakan diagram UML. Itu bedanya antara berorientasi objek dengan paradigma yang lain. Jadi ada beda di programnya sendiri, sudut pandang program, dan juga ada beda pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan desainnya. Desainnya karena kalau objek dia pakai UML, tapi kalau misalnya fungsional prosedural biasa dia menggunakan DFD, ERD, sama konteks diagram. Gitu ya. Oke. Jadi saya langsung masuk aja ke dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi berorientasi objek itu ada dua, ada object oriented analysis sama object oriented design. Ya, jadi yang difokuskan di sini hanya dua step pertama. Ya, dua step pertama yaitu untuk objek
analisis sama yang desainnya. Jadi apa sih yang dilakukan pada saat tahap analisis? Sebenarnya sama sih object oriented analysis. Fokusnya di sini adalah memeriksa kebutuhan. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan juga bahwa apa yang bisa dikerjakan ya, apa yang bisa dilakukan oleh sistem, kita gali kebutuhannya di analisis. Jadi kita periksa requirement atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem, kita gali dari stakeholdernya, kemudian nanti kita buat poin-poin. Nanti kita belajar ya setelah ini. Kemudian kalau untuk object oriented design itu mengarahkan arsitektur software didasarkan pada manipulasi objek sistem. Jadi ya kalau saya gampangnya sih bikin diagram gitu ya, bikin diagram atau dibikin arsitektur untuk perangkat lunaknya yang berorientasi objek, khusus objek. Jadi makanya nanti pakai UML. Nah jadi karena objek ini kan yang tadi saya bilang juga bahwa dia ada hubungan antar satu objek dengan objek yang lain. Nah keterkaitan atau hubungan antar objek itu bagaimana, yang mana objek yang saling terhubung, terus misalnya menggunakan nanti metode-metode yang mana, itu nanti akan digambarkan di dalam object oriented design ya, di OOD-nya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu analisis kebutuhan. Apa sih analisis kebutuhan? Itu adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan oleh klien atau pengguna. Jadi, apa saja yang dibutuhkan oleh si klien yang harus ada di dalam softwarenya. Jadi kita bikin software bukan serta-merta seperti keinginan kita. Jadi bukannya misalnya kita bikin software, ada orang minta bikinkan kita software, oke, saya minta tolong dibuatkan software Word misalnya. Ya udah, suka-suka kita sebagai programmer, sebagai tim pengembang, ya sudah kita bikin Word sesuai dengan kita. Tapi kita nggak tahu kan, apakah Word yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Apakah Word yang seperti apa sih yang mereka pengen? Nah itu yang harus kita gali. Jangan sampai misalnya nih orang pesan sama kita itu pesannya pena, kita buatkan pensil kayak gitu. Walaupun ya memang sama-sama nulis, tapi beda ya, beda kegunaannya, beda cara penulisannya dan segala macam itu berbeda. Jangan sampai kita buat seperti itu ya. Jadi untuk analisis, makanya ada tahap analisis, yaitu kita menggali informasi atau menggali kebutuhan yang diinginkan oleh si pengguna. Begitu. Nah, sekarang di sini saya ibaratkan di sini ada stakeholder. Stakeholder ini adalah orang ya, orang atau instansi atau lembaga yang minta dibuatkan software. Dia butuh software. Nah, di sini ada tim development atau tim pengembang softwarenya. Siapa saja sih tim pengembang softwarenya? Itu yang ini tadi, yang kelima step ini tadi. Ini adalah tim pengembangnya, ya. Jadi si stakeholder ini, misalkan stakeholder ini ingin membuat sebuah software. Saya mau membuat sebuah software, misalnya yang kayak Word tadi ya. Saya mau membuat sebuah software kayak Word. Pokoknya kayak Word untuk menulis gitu ya, untuk ngetik gitu. Nah, jadi si stakeholder ini mau bikin software, dia akan menemui tim developer. Siapa yang akan dia temui? Yang akan dia temui adalah si analis. Jadi si analis ini yang akan bertemu langsung dengan si stakeholder. Jadi stakeholder ini tidak akan bertemu desainer, tidak akan bertemu programmer, apalagi tester ya. Tapi dia akan hanya menemui si analis. Nanti dari si analis akan ke desainer, desainer akan ke programmer, programmer akan ke tester dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang dia temui pertama kali itu adalah tim analis. Nah, jadi apa yang dikerjakan ketika mereka berdua bertemu? Gitu. Nah, ketika si stakeholder ini menemui analis atau tim pengembang, yang pertama itu adalah analis, dia akan menceritakan domain masalah atau kebutuhannya. Misalkan nih, si stakeholder ini misalnya dia tadi minta dibuat
menggunakan software word processing ya, word processor atau seperti Word. Nah, dia akan cerita di tempat kami itu misalnya nggak biasa pakai Word yang kayak yang punyanya si Microsoft. Mereka pengen itu terlalu berat misalnya. Jadi saya pengennya Word-nya itu bisa ngetiknya enteng, terus hurufnya besar-besar misalnya, karena di tempat kami orang-orang yang bekerja di sana adalah yang sudah parubaya misalnya. Terus misalnya ada fitur magnify atau memperbesar tulisan. Terus juga warnanya sih nggak perlu yang aneh-aneh, yang pokoknya warna hitam putih yang biasa-biasa aja gitu. Nah itu kan adalah masalah-masalahnya, karena misalnya orangnya nggak terlalu suka yang warnanya yang banyak warna, tapi yang biasa aja, tapi tulisannya intinya mau yang besar misalnya. Terus nggak perlu tambahin gambar, nggak usah, nggak bisa nambahin gambar, cuman misalnya hanya butuh tabel, tapi tabel itu bisa masukin rumus misalnya, kayak gitu ya mereka jelaskan. Jadi apa yang kebutuhan yang diinginkan oleh si stakeholder sesuai dengan lingkup masalah yang ada di tempat dia gitu. Kemudian si tim analis, apa yang dilakukan si tim analis? Si tim analis akan mencatat apa yang dibutuhkan tadi, dia catat, kemudian dia rumuskan masalah dan kebutuhan menjadi poin-poin untuk dianalisis. Jadi dia akan mencatat dulu semua poin yang dia dapat atau informasi yang dia dapat, dia gali tadi, dia akan mencatat dan dituliskan. Kemudian nanti akan dianalisis untuk menjadi poin-poin, menjadi kebutuhan fungsional atau non-fungsional. Nah, itu dia akan membagi. Itu adalah yang dilakukan ketika si stakeholder sama si analisis bertemu, ya. Oke. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam studi kasus. Misalnya tadi si stakeholder, kalau tadi saya contohkan dengan word processor ya. Nah, di sini ada contohnya adalah sistem informasi akademik. Nah, di sini dia bisa anggap aja nih sistem informasi akademik Unsri. Dia mau membuat sistem informasi akademik Unsri. Jadi stakeholdernya sebagai lembaga ya. Adalah sistem informasi mengenai layanan akademik mahasiswa, bertanggung jawab untuk menyimpan data lengkap, menyimpan informasi mengenai riwayat perkuliahan, bertindak sebagai admin, memberikan informasi mengenai status mahasiswa, kurikulum dan mata kuliah. Jadi di sini dia si lembaga ini minta dibuatkan sistem informasi akademik yang seperti ini, yang menyimpan data mahasiswa, datanya lengkap, terus misalnya ada adminnya yang bisa ngasih informasi dan lain sebagainya. Nah, dari sini misalkan dia sudah merumuskan beberapa aturan-aturan bisnis, atau biasanya ya disebut dengan aturan bisnis. Kalau misalnya sistem informasi akademik ya, kalau sistem informasi akademik itu aturan bisnis ini didapat dari mana? Nah, bisa dapat dari buku pedoman akademik. Karena setiap universitas itu pasti punya buku pedoman akademik. Jadi ya kita gali aja dari buku pedoman akademiknya, karena semuanya pasti diatur di sana ya, sudah diatur di buku pedoman akademiknya. Jadi tinggal kita cari yang mana yang memang perlu untuk di develop atau dibuat. Nah, misalkan di sini kalau saya rangkum ya, ada 3 aktor yang akan terlibat. Yang pertama adalah mahasiswa baru. Yang kedua itu adalah status mahasiswa yang lama atau yang sudah kuliah gitu ya. Ada yang calon mahasiswa, ada yang mahasiswa yang sudah kuliah, sama admin. Nah, jadi di aturan bisnis ini ada 3 aktor yang akan terlibat. Ya, yang pertama calon mahasiswa, mahasiswanya sendiri, sama adminnya. Jadi banyak sekali aturan bisnis, misalnya mereka minta buat seperti ini. Tapi kalau misalkan yang tidak punya yang buku pedoman akademik seperti
sistem informasi akademik ya. Jadi dia punya buku panduan, buku pedoman. Bisa juga dibuat oleh aturan bisnis ini dibuat oleh si stakeholder itu sendiri. Misalnya saya pengennya bisa login, dia mungkin nyebutnya bukan bisa login, tapi saya minta misalnya kasir, misalnya anggap aja nih ada kasir, terus saya sebagai manajer bisa ngecek, nah kayak gitu. Nah itu kan aturan bisnis yang dia buat, itu sebenarnya adalah aturan bisnis juga ya, yang tidak tertulis ya, tapi bisa kita tahu dapat poin-poinnya. Oke, sekarang bagaimana sih kita menggali kebutuhan berdasarkan aturan bisnis yang banyak ini dan juga berdasarkan deskripsi yang sudah disebutkan. Nah, berdasarkan aturan bisnis ini, kita lihat dari aturan bisnis ini aja. Nah, kita bisa membuat sebuah poin-poin. Kalau saya triknya, misalnya nih, aturan bisnisnya itu muncul aktor-aktor banyak yang bisa terlibat ke sistem ya, yang bisa terlibat banyak orang yang bisa terlibat ke sistem kayak ini. Kalau ini kan yang terlibat bisa mahasiswa baru tadi, kemudian mahasiswa yang lama, atau mahasiswa yang sudah pernah kuliah gitu, kemudian admin. Jadi ada 3 aktor minimal. Kalau misalnya aktornya banyak seperti ini yang bisa terlibat ke sistemnya, saya akan membuatnya dalam per aktor. Misalnya ini calon mahasiswa bisa apa? Ya. Kemudian kalau misalnya mahasiswanya mau dibuat juga di dalam kebutuhan, mahasiswanya bisa apa? Kemudian adminnya bisa apa? Nah, ini nanti disebut dengan user requirement. Jadi kalau misalnya aktor yang terlibatnya banyak, ya udah saya membuatnya dalam per aktor, ya, membuat requirement-nya per aktor. Tapi kalau misalnya aktornya hanya satu, misalnya hanya anggap aja di sini misalnya kalau kalian tahu vending machine, ya, mesin penjual otomatis misalnya beli minuman gitu ya. Siapapun orang yang membeli, mau tua, mau muda, mau dia mahasiswa, mau dia dosen, mau dia admin, mau dia siapapun, pokoknya nanti akan disebut dengan pembeli, gitu kan? Berarti aktornya hanya satu. Berarti saya tidak akan membuatnya per aktor. Karena apa? Karena aktornya selalu satu. Jadi saya akan langsung membuatnya sistem bisa melakukan apa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu lebih gampang dibandingkan kalau aktornya banyak. Jadi di sini saya contohkan yang aktornya banyak, misalnya ada calon mahasiswa sama admin. Nah, dari yang sudah kita poin-poinkan tadi, kita akan batasi yang mana saja yang akan kita kembangkan. Aktor siapa saja yang bisa terhubung ke sistem dan sistemnya bisa mengembangkan apa saja. Misalnya di sini contohnya kita hanya mengembangkan sistem khusus untuk calon mahasiswa. Berarti yang kita batasannya adalah hanya untuk calon mahasiswa. Tidak mahasiswa, tidak juga admin. Gitu. Makanya di sini saya buat hanya calon mahasiswa. Jadi calon mahasiswa bisa apa? Calon mahasiswa misalnya bisa memberikan pendaftaran, ya, sebagai portal pendaftaran ya mahasiswa baru, berfungsi untuk menampilkan form yang digunakan calon mahasiswa, mengisi data calon, kemudian menampilkan status kelulusan, berarti calon mahasiswanya bisa melihat status kelulusan. Jadi di sini sudah saya buat poin-poin untuk si calon mahasiswa. Kemudian dari poin ini baru saya detailkan ke dalam fungsional requirement, ya. Jadi baru saya detailkan secara lengkap ke dalam sistem requirement seperti itu. Jadi apa sih sistem requirement itu? Sistem requirement itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh si sistem. Ya, sistem itu bisa melakukan apa? Misalnya yang pertama, kita mendetailkan dari fasilitas pendaftaran ya. Berarti sistem mampu membaca dan menulis data registrasi atau pendaftaran. Pendaftaran siapa? Calon mahasiswa. Jadi sistemnya bisa membaca. Ya, bisa membaca data-data yang diinputkan oleh mahasiswa. Berarti
Ingat ya, dalam pembuatan fungsional itu harus jelas dan harus lengkap objeknya. Ini subjeknya kan sistem, subjeknya sistem, predikatnya apa, bisa membaca dan menulis data registrasi ya. Kemudian objeknya apa, adalah calon mahasiswa. Jadi harus lengkap, harus ada subjek, predikat sama objek, kayak bahasa Indonesia. Kemudian boleh dilengkapi, misalnya tapi kan nggak jelas data registrasi apa, boleh dituliskan nama lengkap, email, jenjang, dan alamat. Kemudian nanti akan disimpan ya, memberikan password kepada calon mahasiswa sehingga calon mahasiswa dapat melakukan login. Seperti itu. Jadi harus lengkap. Datanya yang mau disimpan apa, kemudian data itu setelah didapat terus diapakan, disimpan misalnya. Nah, itu harus dituliskan. Nah, kemudian yang kedua juga sama ya. Sistem mampu membaca, kemudian objeknya ya, calon mahasiswa, data apa yang dilengkapi, itu adalah data ini, kemudian disimpan. Yang ketiga, melihat status kelulusan, mampu menampilkan status kelulusan siapa? Kelulusan calon mahasiswa. Nah, di dalam fungsional juga itu jangan lupa itu ada yang namanya penomoran. Ada nomornya. Kenapa dikasih nomor? Karena kita akan membuatnya ini nanti bukan hanya lepasan ya, bukan analisis sudah analisis selesai gitu, enggak. Tapi nanti ada runut ya, runutan. Misalnya nanti fungsional yang pertama itu akan menjadi desain yang mana dan akan menjadi coding yang mana gitu. Makanya dia harus ada nomornya. Itulah fungsi penomoran. Jadi kita bisa melihat runutan dari fungsional. Jadi tidak ada fungsional atau tidak ada kebutuhan yang tidak dibuat atau yang tidak dikembangkan. Ya, ini juga menjadi sebuah batasan tadi. Jadi kita tidak akan membahas yang namanya mahasiswa, tidak akan membahas yang namanya admin, kita hanya fokus untuk membahas calon mahasiswa. Misalnya seperti itu. Itu yang dibutuhkan oleh si stakeholder misalnya. Oke, nah jadi requirement itu apa sih? Requirement itu adalah pernyataan gambaran yang disediakan oleh sistem, batasan dari sistem, dan juga berupa fungsi definisi matematis fungsi sistem. Jadi misalkan yang tadi kan berdasarkan pedoman akademik ya, bisa dilihat. Terus misalnya membutuhkan rumus-rumus matematika, boleh dituliskan di dalam requirement-nya. Atau misalkan seperti ini, bukan rumus matematika, misalnya kalau di sistem informasi akademik nih, misalnya nilai A, misalnya mahasiswa itu dapat nilainya 70 itu akan ke A, B, C, D, atau E. Di pedoman akademik kan sebenarnya sudah ada ya. Kalau misalnya nilainya anggap aja nih 86 sampai 100, nilainya akan A. Kemudian dari misalnya 70 sampai 85 itu adalah B, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah rumus-rumus matematika juga, atau ada ini ya, aturan-aturan. Nah, itu boleh dituliskan di dalam requirement. Seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana sih teknik pengumpulan requirement? Teknik pengumpulan requirement itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada interview, questionnaire, observation, sama searching. Yang pertama interview dulu. Ya biasa ya, interview ngobrol sama orangnya langsung. Memang memberikan informasi yang terbaik, tapi mahal. Kenapa bisa disebut mahal? Karena kita terjun langsung nanyain orang satu-satu. Ya, nanyain orang satu-satu membutuhkan waktu yang lama. Ya, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan energi yang besar. Makanya disebut mahal. Kemudian kuesioner, memang kita bisa sebar kuesioner ke semua orang, tapi responnya kadang cenderung kurang baik. Kenapa kan cenderung kurang baik? Karena misalnya nih, kalau misalnya di kuesionernya kita tanya, sistemnya memiliki warna yang bagaimana, menarik. Menarik menurut orang A sama menarik menurut orang B beda, ya. Kalau misalnya kita bilang menarik, oke, menarik.
menarik maunya warna gelap, warna terang. Kan itu udah beda-beda ya. Yang satu mau gelap, yang satu mau terang, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membatasi yang seperti itu. Makanya responnya kadang katanya kurang baik. Memang tersebar ya, semua orang bisa kita dapat informasinya. Kemudian observasi. Observasi ini akurat ya jika dilakukan dengan baik. Ya, jadi observasi ini akurat ya, karena memang kita terjun langsung ke sana, tapi biayanya mahal, sama kayak tadi. Butuh waktu yang lama dan juga butuh orang, tenaga. Kemudian ada searching. Searching ini kita bisa googling ya, tapi informasinya terbatas, cenderung tidak menampilkan hal yang mungkin menjadi masalah. Misalnya kayak gini, kalian diminta untuk membuat sistem informasi akademik Unsri. Oke, buat akademik Unsri, kalian searching di Google, ternyata kalian ketemu sistem informasi akademik ITB. Kayak gitu. Kalian menggunakan yang di ITB, padahal apa yang ada di Unsri sama yang di ITB beda. Misalnya, kalau di Unsri, dia nilainya hanya A, B, C, D, E. Sedangkan kalau di ITB ada A plus, B plus, B min gitu ya. Nah, itu udah beda. Padahal kalau kalian hanya searching di sana, ya kalian dapatnya yang A plus, A min, B plus, B min kayak gitu. Udah beda kan, tidak bisa disamakan ya antara Unsri dan ITB. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya? Harusnya itu adalah kita melakukan semuanya tapi tidak secara mendalam gitu ya. Pertama, kita lakukan interview dulu. Kita interview ke satu orang, hanya ke manajer. Kita interview, selesai, kemudian baru kita sebar kuesioner. Kuesioner kita sebar, kita bisa melihat kan data dari pegawai-pegawainya bagaimana. Kemudian kita lakukan observasi. Observasinya nggak perlu lama, cuma satu hari aja, karena kita sudah punya data dari interview sama kuesioner. Kita hanya validasi aja, kayak gitu. Kemudian boleh searching di internet, gitu ya. Lanjut. Nah, jadi di sini ada macam-macam requirement. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya, ada dua macam requirement, yaitu adalah user requirement sama system requirement. Jadi kalau misalkan requirement yang kalau ketemu yang kasusnya orangnya banyak, seperti yang tadi, aktor yang akan terlibat itu banyak, kalian gunakan user requirement karena lebih gampang. Kalian hanya poin-poinnya dulu per user. Misalnya usernya kayak tadi calon mahasiswa, admin. Kalian bisa buat poinnya dulu per user. Jadi sehingga setiap user itu tidak ada yang miss. Nanti baru dibuat dalam sistem requirement. Kalau sistem requirement itu tadi sistem mampu, sistem dapat tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya aktornya hanya satu, ya udah langsung aja ke sistem requirement. Tidak perlu dibuat dalam user requirement. Jadi yang akan kita gunakan seterusnya itu sebenarnya adalah sistem requirement-nya. Ya, tapi user requirement hanya untuk mempermudah aja. Ya, mempermudah orang yang akan terlibat ke sistem. Nah, jadi tadi juga sudah saya singgung sedikit ya, ada yang namanya functional requirement sama non-functional requirement. Jadi functional requirement ini menggambarkan fungsionalitas. Jadi yang dari tadi sistem dapat melakukan menampilkan status kelulusan, itu adalah functional requirement. Jadi menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem sangat tergantung dari jenis perangkat lunak, kemudian menjelaskan bagaimana menerima dan mengelola masukan mengatasi situasi tertentu. Itu adalah functional requirement. Sedangkan ada non-functional requirement. Dia menentukan atribut atau kualitas secara keseluruhan dari sistem. Jadi yang dilihat oleh non-functional requirement ini adalah misalnya contohnya performa, kualitas, bagaimana sistem itu bisa bekerja gitu. Menempatkan batasan pada produk yang sedang dikembangkan, termasuk di dalamnya batasan waktu, batasan proses pembangunan, standar-standar. Ada beberapa jenis non-functional requirement, ada performance, interface, security, reliability, sama safety. Ya, jadi misalnya kalau saya runut, sebentar ya, saya coba. Oke, jadi kalau misalnya kalian
melihat yang tadi ya, sistem apa namanya, aturan bisnis yang tadi di bawahnya itu nomor berapa itu ya, di bawah nomor bawah-bawah ada yang dituliskan bahwa sistem dapat bekerja 24 jam. Itu termasuk adalah dalam performance. Dia bukan masuk ke dalam functional requirement, tapi dia akan masuk ke dalam non functional requirement. Jadi sistem itu harus bisa atau harus mampu bekerja dalam 24 jam. Tidak boleh mati. Atau misalnya errornya hanya boleh sedikit gitu. Nah, itu termasuk ke dalam performance. Interface-nya menarik. Nah, itu masuk dalam non functional requirement. Begitu ya, beda antara functional requirement sama non functional. Kalau functional itu yang bisa dilakukan antara aktor sama sistem, ya bisa dikerjakan atau bisa ada feedback dari aktor dan sistem. Tapi kalau non functional requirement itu adalah pendukung di belakangnya. Security-nya misalnya tidak boleh datanya dicuri oleh orang misalnya. Itu termasuk dalam security. Bagaimana penanganan sekuritasnya, gitu. Jadi, nah di sini dituliskan bahwa kita harus mencoba untuk membuat requirement yang baik. Ya, requirement yang baik itu bagaimana? Requirement yang bisa di-track, yang jelas, yang lengkap, yang bisa dites, yang komprehensif. Sehingga nanti bisa kalian lihat tadi kan ada 5 step ya. Step yang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu saling keterkaitan. Kalian bayangkan kalau step pertama analisisnya sudah reward seperti ini, bagaimana dengan desainnya? Bagaimana dengan codingnya? Bagaimana dengan testingnya? Seperti itu. Jadi usahakan yang requirement yang baik adalah yang bisa di-track seperti ini ya. Yang bukannya yang tidak lengkap. Misalnya kalau tidak lengkap tuh kayak gini. Sistem dapat menampilkan kelulusan. Titik. Kelulusan siapa yang ditampilkan? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Makanya harus jelas objeknya. Sistem dapat menampilkan kelulusan calon mahasiswa. Oh, lulusan calon mahasiswa, bukannya kelulusan mahasiswanya. Mahasiswa sudah jadi alumni misalnya. Ini kan baru calon mahasiswa. Beda ya. Kemudian sistem dapat menerima data informasi dari calon mahasiswa. Ya data apa yang mau dia sistem terima? Data pendaftaran atau nambahin update data atau apa? Nah, itu yang harus jelas. Ya, tidak bisa kalau tidak konsisten juga nggak bisa gitu ya, harus konsisten dan harus jelas. Seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai analisis kebutuhan saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalaupun mau ada pertanyaan, boleh di komen di YouTube-nya langsung atau mau hubungin saya juga langsung juga boleh, silakan. Mungkin untuk akhir kata saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya. Bentar ya, saya sedang editing dulu, takutnya lupa. Bentar. Lupa nih. Edit lagi sebentar ya, tunggu. Benar, siap.
dulu. Saya jelaskan sedikit ya tentang ini tadi. Oke, di sini. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, mulai dari pengembangan perangkat lunak secara umum, kemudian langsung masuk ke dalam analisis. Nah, jadi perangkat lunak secara umum itu sendiri, itu pasti kalian sudah tahu semua bahwa itu adalah data atau format atau istilah ya yang digunakan untuk menyimpan secara digital yang ada di komputer. Yang pasti perangkat lunak itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, dibuat bahasa pemrograman, kemudian nanti dikompil dari kode-kode itu nanti dikompil kemudian menghasilkan sesuatu atau bisa ditampilkan ke layar. Baik dia itu mau dalam bentuk desktop, mau dalam bentuk mobile ataupun dalam bentuk web, itu terserah. Yang pasti nanti akan ditampilkan ke layar dan bisa berinteraksi dengan manusianya. Nah, itu adalah perangkat lunak. Jadi yang kita gunakan seperti sekarang Zoom ya, PPT, kemudian misalnya Word atau segala macam, itu adalah sebuah perangkat lunak. Misalnya kalau untuk dengar musik pakai Winamp gitu ya, itu adalah sebuah perangkat lunak. Jadi yang perangkat lunak yang bisa digunakan oleh manusianya. Nah, itu adalah perangkat lunak secara umum. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa tahapan ya, tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama tahapannya itu adalah tahap analisis. Kemudian desain, coding, testing, maintenance, baru final atau perangkat lunaknya baru jadi. Nah, jadi ini adalah tahapan pengembangan perangkat lunak secara umum, ya, secara umum yang ada di kita. Walaupun nanti mau pakai, Bu mau pakai waterfall, iya silakan pakai waterfall. Bu saya mau pakai spiral, iya silakan pakai pengembangan perangkat lunak spiral. Bu saya mau pakai RUP, ya silakan aja. Tapi kalian harus tahu bahwa secara umum itu pengembangan perangkat lunak itu ini aja tahapannya. Pertama analisis, kemudian desain, coding, testing, maintenance, baru selesai. Nah, jadi di sini nanti analisis dilakukan oleh si analis, desain pakai desain, namanya desainer ya, coding itu dibuat oleh programmer, testing itu dites oleh tester, maintenance itu nanti ada timnya, tapi nggak ada namanya gitu ya, tim maintenance aja. Nah, ini adalah tahapan pengembangan perangkat lunak secara umum. Nah, jadi sebenarnya pengembangan perangkat lunak kita itu banyak ya paradigmanya. Ada yang fungsional, prosedural, objek oriented, sama deklaratif. Tapi karena kita memang fokusnya hanya objek oriented, maka kita hanya membahas yang kemarin juga sudah sempat saya singgung juga kan pada di awal bahwa kita memang fokusnya hanya untuk program yang OOP. Nah, jadi di dalam program OOP ini ada dua kategori sebenarnya ya. Ada OOA dan OOD. Ya, jadi kalau pengembangan APPLBO ini terdiri dari dua bagian ini. Yang pertama OOA yaitu menganalisis bagian tahap analisisnya, dan OOD itu bagian tahap desainnya. Jadi analisis memeriksa kebutuhan, requirement, kemudian OOD itu mengarah ke arsitektur atau membuat desain ya, nanti mau berupa UML, mau berupa DFD, ERD ya terserah. Ya, tapi karena kita OOP, maka kita nanti akan menjurusnya ke UML. Kemarin juga sudah sempat saya singgung. Nah, jadi ini ya fokusnya. Kemudian analisa kebutuhan ya. Jadi mulai dari pertama tahapan pertama dalam pengembangan perangkat lunak itu adalah analisis kebutuhan. Jadi itu suatu proses mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk perangkat lunaknya. Jadi kita dapat dari mana informasi itu? Ya kita gali dari orang yang mau minta bikinkan. Jadi kalau kalian di sini kalian harus menempatkan diri sebagai pihak developer. Ya, kalian sebagai developer atau sebagai tim pengembang. Sedangkan orang yang minta, misalnya saya nih, nanti kan saya ngasih tugas tuh ke kalian tuh tentang pengembangan perangkat lunak tuh, nanti ada tugasnya. Nah, di situ saya sebagai pihak stakeholder atau yang minta dibuatkan program. Sedangkan kalian adalah pihak dari tim developer atau pengembang dari program.
ya. Jadi tahapan pertama itu adalah stakeholder. Karena dia mau, saya kan ngasih tugas tuh, saya ngasih tugas berarti saya minta dibuatkan sebuah program kepada kalian. Berarti stakeholder ini yang minta dibuatkan sebuah software. Nah, yang pertama kali ditemui oleh stakeholder ini siapa? Yaitu adalah tim analis. Jadi tim analis ini yang paling paling sering lah ketemu sama si stakeholder. Karena apa? Karena dia harus menggali kebutuhan. Apa yang diinginkan sih oleh si stakeholder itu? Si tim analis. Hati-hati kalau analis kurang teliti, maka nanti yang berakibatnya panjang. Kan tahapan pengembangan perangkat lunak kita masih panjang. Nah, jadi apa sih yang dibahas ketika mereka berdua ketemu nih? Yang pertama, stakeholder pasti akan menyebutkan atau mendeskripsikan ya masalahnya apa. Misalkan tadi kan contohnya apa sih? Sistem informasi akademik begitu ya. Mereka akan menyebutkan membuat ini begini atau yang tadi bukan simak tapi word processor ya. Mereka akan menyebutkan apa masalahnya. Kemudian si tim analis itu akan mencatat. Catat dulu nih, tangkap dulu apa yang diminta oleh si stakeholder, tangkap dulu. Sudah ditangkap, kemudian nanti setelah pulang, istilahnya pulang gitu balik bekerja, nah baru di poin-poinkan. Kebutuhan apa? Analisis apa sih yang mereka butuhkan, si stakeholder butuhkan. Baru di poin-poinkan. Kemudian nanti sudah di poin-poinkan dari stakeholder tadi deskripsi, dapatlah apa sih kebutuhan ini dengan aturan bisnis ya, biasanya ada aturan bisnis segala macam itu disebutkan begitu. Kemudian dari aturan bisnis tadi kita bisa membuatnya dalam functional requirement. Nah, hati-hati ya. Jadi untuk bagian analisis ini hati-hati karena sering terjadi kesalahan. Karena apa? Orang lain cerita, kita nangkepnya belum tentu sama. Belum tentu sama. Misalnya saya minta tadi dibuatkan pena sama kalian. Pena kan banyak bentuk tuh. Mungkin di pikiran saya, pena yang saya inginkan adalah pena ball liner itu, tahu kan? Yang pena terus ada garis hitam putih kayak zebra itu. Terus yang biasa dipakai dosen-dosen untuk nulis tanda tangan kan gitu. Itu ball liner. Ternyata tapi kalau saya hanya bilang, saya minta dibuatkan pena. Titik, selesai. Kalian sebagai tim stakeholder, developer, kalian bikin. Tapi di dalam benak kalian penanya belum tentu sama kan apa yang di pikiran saya. Bisa jadi kalian pikir, oh mungkin ibunya minta pena kayak pena pilot. Beda kan? Tapi sama-sama pena sih sebenarnya. Tapi bentuknya beda, tintanya beda, tajam apa sih mata penanya juga beda. Apa sih bentuknya ukurannya juga beda. Atau mungkin ada yang berpikir, oh mungkin ibunya untuk anaknya kali pena yang ada mainannya di atas, sama-sama pena kok, tapi kan beda apa yang diinginkan. Nah, sehingga si tim analis ini harus menggali, tanya dulu sebelum bikin fungsional, sebelum bikin desain, sebelum bikin coding, jangan kalian langsung coding karena pena yang diinginkan berbeda, yang diharapkan berbeda. Tanya dulu, Bu, Ibu pengennya penanya yang bentuknya bagaimana? Gitu. Maunya warna apa? Saya begitu. Oh, warnanya saya pengennya warna hitam. Oh, bentuknya itu ujungnya agak tebal. Terus kalau dipakai nulis nggak tembus misalnya gitu. Terus bentuknya nggak kecil banget, agak bulat. Nah, ada warnanya hitam putih gitu, garis-garis hitam putih. Nah, itu kan lebih jelas. Terus isi tintanya itu misalnya 50 mili misalnya atau 10 mili isi tintanya. Kan itu apa ya? Keinginan yang diinginkan oleh si user. Kita sudah kadang kala ya sebagai tim developer, kita udah nanya seperti itu sedetail mungkin aja, kadang masih salah. Kadang masih salah. Kenapa? Karena pikiran orang sama pikiran kita belum tentu sama. Orang kembar identik aja pikirannya beda-beda. Ya.
Kadang sudah kita definisikan sedetail mungkin aja, kadang masih ada, oh bukan gitu maksudnya. Nah, begitu. Nah, jadi kita berusaha untuk membuat fungsional itu sedetail mungkin dan sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Ya, jangan ada kata-kata sampai ada yang ambigu. Nah, kemudian ketika kita menggali kebutuhan itu, kadang juga ada terjadi masalah. Masalahnya apa? Misalnya nih, hari ini kan kebutuhan kan bukan satu kali jadi selesai gitu. Kalian bikin kebutuhan langsung kasih ke stakeholder langsung oke, belum tentu. Ya itu jarang banget terjadi, kalau hanya satu kali, jarang sekali terjadi. Biasanya berulang-ulang. Kadang misalnya kemarin dia ngomong, misalnya kita buat kebutuhannya seperti ini, ada 3. Terus besok kita tanya lagi nih, Pak, apakah sudah sesuai dengan Bapak inginkan? Ini sudah kita deskripsikan, kebutuhannya begini, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Oh, saya minta tambah. Nah, suka begitu. Karena apa? Karena nggak konsisten. Ya, kadang nggak konsisten. Orang itu sendiri kadang nggak konsisten. Saya minta tambah nih. Saya maunya, misalnya pena tadi nih. Saya maunya nggak mau warna hitam deh, nggak jadi warna biru aja. Berubah lagi kan kebutuhan fungsional kita. Berubah tuh. Terus nanti kita ubah lagi, kita balik lagi. Oh nggak jadi deh warna biru, saya mau ini warna hijau. Itu mengakibatkan perangkat lunak kita nggak akan selesai. Jadi kalian harus batasi. Sebagai tim developer, kalian harus pintar-pintar begitu. Ya, kalian harus batasi. Oh oke Pak, misalnya kalau udah fix ya udah gini ya. Ketika mendeskripsikan atau membuat mulai dari analisis ya, itu semuanya harus terrecord atau harus tercatat. Makanya sebenarnya untuk setiap tahapan pengembangan perangkat lunak itu ada format penulisannya atau ada bukan semacam template-nya ya, bukan modul tapi template. Nah, di situ ada pengesahan. Jadi ada tim developer yang mengesahkan, ada juga yang stakeholder yang mengesahkan. Jadi nanti sewaktu-waktu, oh saya nggak minta gitu. Nah ini kan sudah disahkan, dia nggak bisa bantah. Ya, karena banyak banget perangkat lunak yang nggak jadi. Banyak banget. Hanya, kalau nggak salah, hanya 20% perangkat lunak yang jadi dan bisa dipakai. Banyak sekali yang tidak pernah jadi, tidak pernah selesai, tidak pernah dipakai. Karena apa? Karena masalah, salah satunya adalah masalah di awal. Gitu. Jadi ketika kalian menggali perangkat lunak, apalagi dengan orang luar, itu kalian harus pintar-pintar. Ya, harus ada validasinya yang jelas. Begitu tadi nanti kita udah bikin, tiba-tiba saya nggak mau, saya maunya bentuknya begini, saya maunya fiturnya begini. Ya padahal udah oke tuh di awal. Itu menyebabkan analisa yang berkepanjangan nggak selesai. Nah itu hati-hati ya, menjadi masalah. Nah ini untuk bagaimana cara kalian untuk menggali kebutuhan ya, mulai dari awal tadi, kemudian mendapatkan dari aturan bisnis dibaca, kemudian menjadi kebutuhan fungsional. Ya, jadi kebutuhan itu ya requirement, penyataan, gambaran, batasan dari sistem. Ya, batasan dari sistem. Ini beberapa teknik pengumpulan seperti sudah dijelaskan tadi, antara interview, kuesioner, observasi, searching, dan lain-lain. Ada macam-macam, ada user requirement sama sistem requirement. Tadi juga saya sudah jelaskan tips dan triknya ya, tapi biasanya kalau saya orangnya penggunanya banyak, saya biasanya pakai user requirement. Kenapa? Karena lebih jelas, lebih terinci. Tapi kalau hanya penggunanya satu, dia bikin sistem requirement. Sebenarnya sama aja antara user requirement sama sistem requirement, tapi bedanya sudut pandang. Hanya berdasarkan sudut pandang. Kalau user requirement, sudut pandangnya berdasarkan orang. Ya, kalau sistem requirement, kita seolah-olah menjadi sistem. Sistem itu bisa melakukan apa? Ya. Oke, nah ini ya ada dalam sistem functional requirement itu terbagi menjadi 2. Functional requirement sama non-functional. Jadi kalau functional requirement yang bisa dikerjakan oleh si sistem, tapi kalau non-functional itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ada performance, interface, security, reliability, sama safety. Itu minimal. Ya. Kadang mahasiswa TA kadang menuliskan kalau misalnya yang
tidak menuliskan untuk functional non-functional requirement yang khususnya. Mereka cuma menuliskan ya interface yang mudah gitu. Ya sebenarnya harusnya terpisah-pisah ya. Ada bagian performance, interface, security, reliability, dan safety. Jadi mereka tuh ya menjadi satu kesatuan. Pokoknya non-functional requirement-nya begini. Kadang juga ada yang menyebutkan kalau misalnya tidak perangkat lunak kalau tidak sesuai maka akan mengeluarkan pesan error. Pesan error itu kan sebenarnya masuk kemana kalau di non-functional requirement? Nggak ada. Nggak ada dibutuhkan di dalam non-functional requirement. Sebenarnya kalau menampilkan pesan error itu adalah functional. Kalau dimasukkan benar, dia keluar apa, kalau salah keluar apa, gitu kan. If else-nya. Kalau di dalam kita Alpro itu kan if else. Jadi dia bukan non-functional, dia adalah functional. Tapi kelihatannya di mana nanti? Kelihatannya pada saat skenario. Nanti saya jelaskan ya beberapa yang seperti itu. Jadi kebanyakan ada kesalahpahaman begitu. Ya, kesalahpahaman mahasiswa ketika penempatan functional sama non-functional. Ya. Oke, nah kita harusnya membuat requirement itu yang clear, yang jelas, testable, complete, komprehensif. Jangan sampai yang nggak konsisten, kemudian nggak jelas, nggak lengkap, itu jadi rumit sendiri nanti ujung-ujungnya. Oke, baik. Mungkin dari kebutuhan ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita main games. Nah, gamesnya adalah menebak menebak kata-kata dari teman. Kemudian nanti temannya itu oleh saya akan kasih gambar nih. Saya kasih gambar ke salah satu teman kalian. Nanti temannya yang saya minta itu satu orang, dia akan mendeskripsikan gambar saya tadi. Kemudian teman yang lain, ya kata yang lain itu menggambarkan ulang berdasarkan deskripsi. Oke, sekarang saya tanya siapa yang mau jadi volunteer dulu? Siapa yang mau jadi volunteer untuk mendeskripsikan gambar yang akan saya berikan? Jadi gambarnya tidak akan saya berikan secara umum ya. Saya kasih ke satu orang aja. Siapa yang mau menjadi volunteer? Silakan. Ada? Nggak ada. Saya yang tunjuk ya. Saya tunjuk siapa ya? Muhammad Dafa mungkin. Halo Dafa. Halo Dafa. Ada orangnya tidak? Halo Bu. Ya, Dafa, saya kirim gambar Halo? ke Dafa ya. Sebentar. Iya Bu. Kirim gambar. Dafa jangan tunjukkan gambarnya ke teman-teman ya. Jangan ditunjukkan, tapi Dafa buat deskripsinya. Jadi ini saya membuatnya pakai Jamboard ya, bikinnya pakai Jamboard. Nanti temannya lain akan menggambarkan di Jamboard juga, saya kasih tempatnya. Sebentar. Saya kirim dulu gambarnya. Saya kirim dulu gambarnya ke Dafa. Oke. Dafa jangan kirim gambarnya ke teman-teman ya. Buat deskripsinya. Misalnya kalau ini hanya berbentuk kotak, bentuk lingkaran, begitu. Ya. Dideskripsikan gambar saya, kemudian langsung tuliskan di chatnya. Di chat ini aja langsung tuliskan. Ya, langsung tuliskan di chatnya. Saya mau siapkan Jamboard untuk teman-temannya dulu.
Deskripsinya yang gimana, Bu? Bebas, Bu. Ya, bebas, terserah. Misalnya terdapat gambar lingkaran dengan warna ini, pokoknya begitu aja dijelaskan. Oke. Berarti di sini ada tinggal 8 orang, 10, 9, 1 saya berarti 10 berarti 8 ya, 8. Saya akan siapkan 8 tempat. 8. Oke. Jadi kalau udah selesai baru kita tunjukkan sama teman-temannya gambar apa yang saya minta, gitu ya. Oke. Ini saya kirimkan di chatnya. Untuk yang lain selain Dava nggak usah ngikut gambar. Yang lainnya ini silakan masuk ke dalam Jamboard-nya. Saya sudah siapkan 8 tempat, itu silakan kasih dulu nama di atas ya, kasih nama satu slide ya, satu slide. Ntar saya share screen dulu, lupa. Saya sambil share screen games ini. Nah, jadi misalkan siapa ini yang udah masuk nih? Serigala, nggak tahu namanya siapa, kok aneh-aneh. Ini misalnya nomor 1 siapa, terus slide kedua siapa, slide ketiga, nah oke, Vidya ya, slide ketiga, slide keempat siapa, nanti slide kelima gitu. Silakan dipilih ya. Silakan digambar sesuai dengan yang dideskripsikan oleh Dava. Saya itu paling pakai yang ini ya, ubah-ubahnya. Bukan ubah-ubahnya, bentuknya bisa pakai yang di sini. Warnanya bisa diganti di sini. Kalau belum pernah pakai Jamboard, saya pakai yang ini, kotak-kotak atau segitiga atau apa di sini. Kemudian warnanya saya ganti-ganti di atas sini, ada warna. Silakan dicoba gambarkan dulu. Jangan nyontek punya teman ya, yang gambar.
Udah. Banyak ya. Oke, boleh. Sambil lihat Ahmad Syauqi. Ini, oke. Dia, Dias, Gerald, Ahmad R, Noval, oke. Wen apa nih? Wendy. Wendy, bener ya? Wendy ya? Apa lagi nih yang belum? Boleh. Masih ada yang sambil kerja, kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar ya. Oh ya, saya mau mengingatkan, jadi untuk perkuliahan setiap kali perkuliahan, insya Allah kita akan menggunakan link Zoom yang sama ya. Jadi link Zoom-nya sudah saya taruh di deskripsi grup, jadi kalau misalnya lupa, link Zoom-nya tinggal buka di deskripsi WA grup, diklik aja, karena setiap minggu akan sama. Jadi kalau udah waktunya, jamnya udah sekitar setengah 10, langsung aja join ke link Zoom tersebut. Gitu. Ya, jadi nggak perlu saya kasih tahu tiap minggu, langsung aja join. Kalaupun misalkan ada siapa tahu misalnya saya nggak bisa masuk, nanti saya akan kasih tahu sebelumnya ya, ada halangan hadir. Baik, kita sambil lihat ya, ini sudah tadi. Oke, baik Ahmad Riza begini, Novel begini, Mendy, iya 0, 12, 14, frame-nya banyak banget. Ya udah, oke. Baik, kita lihat ya. Sekarang saya akan share yang mana yang sebenarnya. Aduh, sorry. Lupa ketutup nih. Nah, jadi ini adalah belum share ya saya. Oke, nah ini sebenarnya gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini, jadi kotaknya agak besar dan dia nggak di tengah juga sih, agak di atas. Kemudian lingkaran kuning ya, lingkaran kuning di tengah kotak. Kemudian ada tanda panah dan segitiganya lebih kecil dan tanda panahnya menunjuk ke segitiga. Oke, jadi berdasarkan daftar tadi terdapat 4 buah bangun datar. Ada lingkaran berwarna kuning berada di tengah persegi panjang berwarna pink. Ya, bukan pink ya, merah itu ya. Tapi kelihatannya kayak pink memang. Lalu terdapat panah dan segitiga berwarna hijau di sudut kanan bawah. Bangun datar, panah, dan segitiga berada di luar bangun datar, persegi panjang dan lingkaran. Jadi ada yang bawah. Oke. Ya, stop. Ini gambar aslinya. Sekarang kita lihat gambar yang kalian tadi. Jadi ya beberapa memang ya sudah menggambarkan dengan cukup baik. Dan juga Dava juga sudah menjelaskan ya, mendeskripsikan dengan cukup baik. Tapi mungkin ukurannya, ya itu tadi yang harus jelas tadi. Ukurannya kan saya kan agak gede, terus lingkarannya juga kalau ini kan agak kecil, lingkaran saya agak lumayan gede. Terus juga nggak mepet gini, saya di ujung begitu, ya. Kemudian ya ini udah bagus nih, tapi kan kalau punya saya kan cukup besar dan ini juga cukup besar. Ini juga yang tanda panahnya lebih besar gitu dibandingkan segitiganya gitu. Ini juga ya macam-macam lah. Nah, berbeda-beda. Ini juga terlalu mepet, padahal di ujung kanan gitu. Nah, ini juga kan dia mengarah tapi nggak begini kan bentuknya. Nah,
itu tadi maksudnya adalah kesulitan ketika kita mendeskripsikan. Jadi ini tadi gambar loh yang saya kasih ke Dava, bukannya saya maunya begini. Jadi bentuknya tuh udah ada gitu, tinggal Dava yang mendeskripsikan. Kan apa yang saya pengen sudah tergambar tuh sama Dava. Dava mendeskripsikan yang seperti itu sehingga teman-temannya banyak menangkap yang udah bagus, deskripsinya udah bagus, tapi ada yang menangkapnya begini, ada yang menangkapnya begini, terus mungkin ukurannya tidak dijelaskan sama Dava gitu. Ukurannya misalnya setengah dari letaknya juga nggak dijelaskan, letaknya dijelaskan ya, tapi nggak presisi ya, nggak pas. Nah, itulah kesulitan ketika kita menggali sebuah analisis atau menggali kebutuhan. Sulitnya kita melakukan analisis kebutuhan. Nah, sudah dideskripsikan sebaik mungkin, tapi hasilnya masih juga kurang pas gitu. Kurang apa ya? Kurang pas, kurang tepat. Masih ada yang miss-missnya, masih ada yang nggak cocok, yang tombolnya begini, yang ini kecil banget gitu. Padahal punya saya kan lumayan besar tuh, yang ini besar, ini kecil. Nah, nggak presisi maksudnya. Kita udah coba menjelaskan sebaik mungkin, Dava juga udah mencoba menjelaskan sebaik mungkin. Tapi ketika orang lain menangkapnya, itu kan agak beda. Ya, itu yang menjadi kesulitan kita ketika melakukan atau menggali kebutuhan. Masalahnya begitu. Ya. Jadi itulah. Sudah dideskripsikan dengan cukup baik, tapi masih aja kadang ada yang salah, ada yang nggak sesuai, ada nggak pas. Gitu. Padahal kan yang saya kasih adalah gambar. Bagaimana kalian bayangkan, itu kan kalau gambar kan udah kebayang tuh, udah kelihatan bentuk hasilnya tuh bakal begini loh. Tapi bagaimana kalian bayangkan kalau yang saya minta adalah hanya sebuah omongan aja. Misalnya saya minta pena, nah itu tadi kan, penanya nggak tahu tuh bentuknya gimana. Kalian saya minta bikin kayak word processor. Kalian menerka-nerka kan word processor itu yang bagaimana. Misalnya yang atau software yang belum pernah ada di dunia ini gitu, dia minta bikinkan software terbaru misalnya. Nah itu kan lebih kitanya jadi hasil berimajinasi, tapi mungkin imajinasi kita belum tentu sama imajinasi orang. Nah, ini bentuknya udah sama, udah ada, masih ada kurangnya. Apalagi kalau softwarenya belum ada sama sekali. Itu maksud saya bagaimana sulitnya menggali kebutuhan. Ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai developer harus bisa mencari atau menggali sebanyak mungkin, sejelas mungkin tentang program yang ingin dibuat. Ya, baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum? Baik, kalau belum ada ya. Belum? Nggak ada, belum ada, Bu. Siap. Oke, kalau belum ada pertanyaan sekarang saya akan jelaskan dulu tugas kelompok ya. Ini berkelompok. Saya share screen sebentar. Ini adalah, jadi dari awal nanti sampai akhir kita selalu menggunakan kalkulator sakti ini ya. Kita akan membuat proyek kalkulator sakti ini. Ini penjelasannya atau deskripsi aplikasinya. Kalkulator sakti adalah sebuah aplikasi desktop. Oh, sorry, formatnya saya lupa hapus. Kita nggak pakai format-formatan. Saya lupa hapus, sorry. Saya merahin aja ya. Coba aplikasi desktop yang secara interaktif menerima input ekspresi aritmatika atau logika. Ya, jadi ada aritmatikanya, ada logikanya. Untuk melakukan kalkulasi. Jadi nggak ada format ya. Ketika aplikasi dijalankan, user akan diberikan mode menentukan settingan atau konfigurasi dulu. Jadi kalkulator ya, user itu bisa milih konfigurasinya. Pertama, dia bisa milih mau operator aritmatika atau logika. Ya kalau logika and or gitu kan. True false gitu. Kalau aritmatika 1 tambah 2 gitu. Sudah milih operator, maka dia pilih bilangan. Jika operator yang dipilih adalah operator aritmatika, maka bilangan ada 2. Lagi. Ada angka Arab sama angka Romawi. Angka Arab itu 1, 2, 3 biasa. Kalau Romawi nanti ada contohnya di bawah sih. Nah, angka Arab itu begini, kalau Romawi itu begini ya.
gitu. Nanti ada contohnya. Oke, itu kalau bilangan aritmatika. Tapi kalau yang operator yang dipilih adalah logika, user tidak perlu memilih bilangan. Jadi hanya disediakan bilangan logika. Jadi bilangan logikanya ini true atau false atau 1 sama 0. Boleh pilih kalian. Mau pakai true false atau 1 sama 0. Terserah. Kemudian sekali ditentukan, kalkulator akan berfungsi dengan konfigurasi tersebut. Jadi sudah, misalnya udah milih nih konfigurasinya, klik OK, masuk ke kalkulatornya, nah udah, kalkulator konfigurasi gitu-gitu aja. Gitu ya. Setelah menentukan konfigurasi, maka user akan masuk ke mode menghitung dan menampilkan hasil. User mengetikkan bilangan sesuai dengan format yang telah dipilih. Enggak ada format sih. Oh ya, format konfigurasi tadi ya. Aplikasi akan mengenali ekspresi dan mengeksekusi ekspresi tersebut dan menampilkan hasil perhitungan. Setelah hasil perhitungan ditampilkan ke layar, maka ekspresi yang telah dimasukkan oleh pengguna dihapus dari layar dan ditampilkan hanya hasil perhitungannya aja. Jadi pura-puranya kayak kalkulator biasa tuh, kalian ngetik 1 tambah 2 terus enter sama dengan gitu ya. Nah, ketekan sama dengan maka keluarnya 1 tambah 2 3. Nggak ada 1 tambah 2-nya, nggak ada lagi, langsung aja 3. Kayak kalkulator kita. Jadi ini penjelasannya, spesifikasi bilangan angka Arab terdiri 0 sampai 9 yang begini. Kalau angka Romawi nanti bilangan 1, I 2 kali, I 3 kali, begitulah ya sampai seterusnya. Bilangan dalam angka Romawi tidak memiliki representasi bilangan negatif, pecahan dan 0. Bilangan terbesar yang bisa direpresentasikan adalah 3999. Paling tinggi itu dibuat 3999 ya. Bilangan logika itu boleh pilih true false atau 1 0. Spesifikasi ekspresi yang bisa dipakai kalau aritmatika itu adalah, oh ini juga nggak ada ya dalam bentuk prefix, ini nggak ada. Saya hapus dulu. Nah begini, hasil dari ekspresi aritmatika adalah angka Arab. Jadi aritmatikanya yang bisa dipakai itu tambah kurang kali bagi div modulus. Ya, contohnya representasi bilangan angka Arab nih, 3 tambah 5 hasilnya 2, 3 kurang 2, 1, begitu. Kemudian kalau angka Romawi dia 3 tambah 2, nilainya keluarannya tetap 5, bukan angka Romawi 5 ya, tapi nilainya langsung angka Arab 5. Contohnya, kemudian ekspresi logika itu and or not. Ada 3 macam ekspresi logika yang dipakai. Dan juga nggak ada bentuk ini ya, nggak ada. Ini. Bilangan logika diasumsikan true 1, null false. Contohnya begini, true and false keluarnya false. 1 true. Not null true. True sih. Not null. Not null. Ya, true ya. Tidak null kan, tidak false, maka true. Oke. Saya kasih linknya dulu. Saya sudah upload ini. Oh, drive saya ketutup. Bentar. Saya kasih linknya dulu. Ada sambil kalau ada yang mau ditanya tentang tugasnya. Jadi tugas kalian yang pertama ini adalah membuat kebutuhan fungsional berdasarkan kalkulator itu. Bikin kebutuhan fungsionalnya dulu. Benar. Kan ini. Nah, ini deskripsinya bisa dilihat, file yang PDF tadi bisa dilihat di drive. Ada pertanyaan belum tentang materi tugasnya? Belum? Kalau belum, ya boleh. Inputannya ada maksimalnya gitu nggak? Bisa kayak kita input 1 miliar gitu. Boleh, kalau mau ditentukan maksimalnya boleh. Nanti silakan kalian tuliskan di deskripsinya. Nanti kan saya kasih link untuk bikin ininya. Jadi dijelaskan lagi misalnya maksimal angka yang diinputkan misalnya 10.000 misalnya begitu. Silakan tuliskan di deskripsinya nanti. Atau kalian tuliskan di fungsionalnya juga boleh, silakan. Ada lagi?
Oke, kalau belum ada pertanyaan, bagaimana cara diskusinya? Ini saya kirimkan drive ya, di dalam drive yang saya kirimkan itu ada 2 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi nanti kelompok 1 yang masuk ke dalam kelompok 1 itu akan mengerjakan di dalam dokumen ini yang kelompok 1. Kalau masuk kelompok 2 berarti mengerjakan dokumen di kelompok 2. Begitu. Ya. Nah, nanti saya akan buka breakout room, berarti kalau kalian sekarang 9 orang, ya, silakan bagi, saya nggak akan tentukan, silakan kalian tentukan sendiri siapa kelompoknya. Saya nanti yang masuk room 1 berarti kelompok 1, yang masuk room 2 berarti kelompok 2. Dan kelompok ini tidak bisa diubah-ubah di tengah-tengah jalan. Jadi kita selalu sama, karena nanti mulai dari analisis, desain, UML-nya semuanya berfokus pada mulai dari analisis ini. Jadi kalau kelompoknya diubah-ubah nanti bingung. Dan saya buka breakout room, silakan nanti pilih. Berarti satu kelompok maksimal 5 orang. Ya, ada yang mau ditanya dulu? Nanti mengerjakannya itu di dalam dokumen ini ya. Jadi kalian langsung mengerjakan di dokumen ini langsung. Misalnya nanti tulis nama kelompok 1, nama anggotanya siapa, mata kuliahnya apa, tanggal berapa hari ini. Tugasnya misalnya membuat kebutuhan atau mendefinisikan kebutuhan. Kalau misalnya ada perlu yang sesuatu yang kalian definisikan, silakan kalian tuliskan di sini. Isi langsung di sini, langsung kerja di sini. Jelas? Paham? Oke. Saya bukakan breakout room, ya, kita waktunya masih ada. Saya akan bukakan breakout room. Silakan nanti kalian pilih sendiri roomnya. Saya create room, ada 2. Silakan pilih dan saya akan bukakan selama 30 menit. Silakan diskusi dan langsung kerjakan di dokumennya. Jadi nanti setelah 30 menit kita balik lagi ke main room, saya akan cek dulu untuk analisisnya. Jelas? Ya, jelas. Kalau jelas, saya akan bukakan breakout room-nya. Silakan langsung kerja. Silakan join sendiri. Saya sudah buka room-nya. Silakan di-join. Mau room 1 atau room 2. Ya, kalau mau tuker-tukeran, ya kontak-kontakan dulu. Silakan. Tugasnya sudah saya kasih, linknya, link pengumpulannya. Jadi ngumpulnya nggak perlu ngumpul lagi, itu langsung aja nanti saya lihat di Google Doc-nya.
Untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita lanjutkan kembali materinya. Terima kasih atas partisipasi, atensi, dan kerjasamanya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Bu.